Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kapan waktu yang tepat untuk mengaplikasikan pupuk generatif pada tanaman anggur. Tapi sebelum pada inti video kali ini tentang pemupukan generatif, terlebih dahulu kita ulas secara singkat tentang konsep dasar pemupukan tanaman anggur. Berdasarkan pelaksanaannya, pemupukan tanaman anggur dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama itu pemupukan dasar, dan tahap yang kedua pemupukan susulan. Untuk tahap pertama, pemupukan dasar itu merupakan persiapan media tanam yang bagus sehingga bibit anggur bisa tumbuh secara maksimal. Dan untuk tahap yang kedua itu tahap pemupukan susulan. Untuk tahap pemupukan susulan itu dibagi 4 fase. Yang pertama, pemupukan fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Yang kedua, pemupukan fase generatif atau fase pembuahan. Dan yang ketiga, fase pembesaran buah. Dan yang keempat, fase setelah panen atau pasca panen. Nah, seperti itu ya teman-teman konsep dasar tentang pemupukan tanaman anggur. Kembali ke inti video kali ini, kapan sih waktu yang tepat untuk pemupukan anggur pada saat fase generatif? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengaplikasikan pupuk generatif tanaman anggur. Hal pertama yang harus kita perhatikan, cabang tersier sudah terbentuk, minimal sudah sebesar pensil seperti ini. Karena cabang tersier ini merupakan cabang yang digunakan untuk pembuahan, maka jika cabang tersier sudah banyak yang terbentuk, maka buah yang dihasilkan juga akan banyak. Tapi dalam pembentukan cabang tersier, seringkali mengalami kendala, cabang tersiernya itu tidak tumbuh merata, besar dan panjangnya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir jika mengalami kendala seperti ini. Kita masih tetap bisa membuahkan pohon anggur di batang tersier yang sudah memenuhi syarat untuk dibuahkan. Tapi yang perlu diingat, semakin besar cabang tersier, maka peluang lebih besar juga untuk mendapatkan dompolan anggur yang besar juga saat pangkas pembuahan. Kemudian tanda-tanda yang kedua bahwa pohon anggur kita itu siap dilakukan pemupukan generatif, batang tersier sudah mulai berubah coklat warnanya. Jadi yang dari batang warnanya hijau sudah mulai berubah menjadi kayu ya teman-teman, seperti ini contohnya. Setelah nanti dilakukan pengaplikasian pupuk generatif, seiring waktu batang-batang tersier ini akan berubah menjadi agak kecoklatan secara keseluruhan. Perubahan warna ini diawali dari batang tersier yang dekat dari batang sekunder, kemudian lanjut perubahan warna ke ujung batang tersier. Kemudian ciri selanjutnya, kulit batang tersier sudah mulai retak-retak atau pecah-pecah. Ini salah satu tanda juga ya teman-teman bahwa pohon anggur kita itu siap untuk diaplikasikan pupuk generatif. Kemudian ciri yang lebih spesifik lagi itu sudah mulai muncul bunga PHP. Bunga PHP ini muncul biasanya walaupun belum dilakukan pemupukan generatif. Ini sudah muncul di setiap ujung saat proses SL break seperti ini. Nah, ini bunga PHP seperti ini sebaiknya dibuang saja karena kita ingin membuahkan anggur secara serempak dan yang diharapkan bunganya akan besar-besar saat setelah dilakukan pemangkasan pembuahan. Tapi biasanya bagi teman-teman yang baru pertama kali membuahkan anggur biasanya tergiur
saat keluar bunga PHP tetap ingin memelihara karena penasaran sama buahnya seperti apa. Sebenarnya untuk skala hobi atau skala rumahan, teman-teman boleh-boleh saja memelihara bunga yang muncul sebelum waktunya. Tapi biasanya bunga PHP jika tidak dibuang atau dipertahankan, hasilnya juga tidak akan maksimal. Di sini disarankan jika keluar bunga PHP sebaiknya dibuang saja. Lebih baik nanti dibuahkan secara serempak. Jika teman-teman ingin pembentukan batang tersier itu tumbuh secara serempak, besar dan panjangnya, videonya sudah pernah saya upload, nanti linknya akan saya sertakan. Nah, ini teman-teman bunga PHP seperti ini sudah bermunculan di tunas air ya. Ini bunga PHP-nya. Ini sambil saya bersihkan tunas-tunas air yang tumbuh seperti ini, sambil membuang juga bunga PHP yang tumbuh juga. Sekali lagi ya teman-teman, biasanya bunga PHP ini muncul di ujung saat proses SL break ya teman-teman. Akan saya tunjukkan pada saat proses SL break, nanti seperti ini ujung-ujungnya bermunculan bunga PHP. Ini kita buang semua bunga PHP-nya. Ini munculnya dari tunas air ya teman-teman, jadi tunas batnya aman seperti ini. Kemudian saat proses SL break itu seperti ini, kita lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang muncul, yang tunas airnya ini tumbuh secara subur sekali seperti ini. Ini wajib kita lakukan agar nutrisi fokus ke bat generatif. Nah, terlihat seperti ini bat generatif ini ya teman-teman, bulat, tidak runcing ya. Nah, bat yang seperti ini akan kita pilih sebagai bat untuk pembuahan. Ini kita gunting atau dipotes-potes ujung saat proses SL break. Proses SL break ini juga akan menentukan keberhasilan pembuahan ya teman-teman. Seperti ini kita gunting ujung-ujungnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ciri-ciri bahwa anggur kita itu siap diaplikasikan pupuk generatif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.